Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bernama Ammar bin As, merupakan salah satu tokoh Quraisy yang paling gencar menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyiksa orang-orang lemah yang masuk Islam. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berdoa kepada Allah agar menurunkan azab kepada 3 orang, yang salah satunya adalah Ammar bin As. Tetapi kemudian turun ayat yang melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu, yakni mendoakan keburukan bagi manusia. Dalil tersebut termaktub dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 128 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'azzibuhum fa innahum zalimun. Yang artinya, itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Ammar bin As memiliki kemampuan yang tinggi di bidang politik dan strategi. Karena itu, ia menyadari bahwa dengan dikukuhkannya perjanjian Hudaybiyah, agama Islam yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencapai ketinggian yang tidak mungkin bisa dibendung lagi oleh orang Quraisy. Tetapi pengamatan dan prediksi yang tajam ini belum cukup untuk membawanya kepada Islam. Ia justru berkata kepada teman-teman dekatnya, marilah kita bergabung dengan Raja Najasyi di Habasyah dan menjadi anak buahnya. Jika Muhammad menang atas kaum Quraisy, kita sudah tidak ada di Najasyi. Tetapi jika kaum kita menang, maka kita adalah orang yang telah mereka kenal. Tidak ada sikap yang muncul dari mereka kecuali kebaikan saja. Teman-temannya itu menyetujuinya. Ammar bin As memang telah cukup dikenal oleh Najasyi, Raja Habasyah, karena ia pernah menjadi duta kaum Quraisy ketika kaum muslim hijrah ke Habasyah. Ia memanfaatkan hubungan baiknya ini agar bisa terselamatkan. Karena pertentangan dua kubu kaum Quraisy dan orang-orang Islam makin memuncak. Ammar membawa kulit-kulit yang disamak, salah satu barang yang sangat disukai Najasyi, sebagai hadiah dalam jumlah yang cukup besar. Setibanya di Habasyah dan bersiap menghadapi Najasyi tanpa utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ammar bin Umayyah masuk menemui Najasyi berkaitan dengan keberadaan Ja'far bin Abu Thalib dan kaum muhajirin lainnya di Habasyah. Setelah Ammar bin Umayyah keluar dari majelis Najasyi, Ammar bin As memasuki ruangan. Ia bersujud seperti yang selama ini dilakukannya, dan Najasyi menyapanya. Selamat datang, sahabat karibku. Apakah engkau membawa hadiah dari negerimu untukku? Ketika Ammar menyerahkan hadiah kulit-kulit tersebut, tampak sekali kegembiraan dan ketakjuban Najasyi, apalagi jumlahnya cukup banyak. Pada saat melihat utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, muncul niat Ammar untuk membunuh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka ia berkata kepada sang raja, wahai tuanku, aku melihat seorang lelaki yang baru saja keluar dari majelis ini. Ia adalah utusan dari laki-laki yang menjadi musuh kami. Serahkanlah ia padaku untuk kubunuh. Karena laki-laki itu telah banyak menghina dan melecehkan pemuka-pemuka kami. Mendengar perkataan Ammar ini, Najasyi sangat marah dan Ammar menangkap ekspresi itu dan ia sangat ketakutan. Kalau saja saat itu bumi terbelah, rasanya ia ingin memasukinya agar terhindar dari kemarahan Najasyi. Karena itu, ia buru-buru berkata lagi, tuanku, demi Allah, aku mengira Tuhan tidak menyukai permintaanku itu. Najasyi berkata, apakah engkau meminta aku menyerahkan utusan dari seorang laki-laki yang didatangkan malaikat Jibril, sebagaimana ia datang kepada Musa, agar engkau bisa membunuh utusan itu? Wahai Najasyi, apakah ia memang orang yang seperti itu? Tanya Ammar. Ammar bin As tentulah tidak mengerti bahwa telah beberapa hari lamanya utusan Rasulullah SAW tersebut tinggal di Habasyah, dan salah satu misinya adalah membawa surat
beliau untuk menyeru Najasyi memeluk Islam. Dan ia telah menyambutnya dengan tangan terbuka. Bahkan Najasyi telah mewakili Rasulullah SAW melamar Ummu Habibah binti Abu Sufyan untuk menjadi istri beliau. Najasyi berkata, "Celakalah bagimu, hai Amr, taatilah aku dan ikutlah dia SAW, karena sesungguhnya dia berada di atas kebenaran dan dia akan memperoleh kemenangan dari siapapun yang menentangnya, sebagaimana Musa bin Imran memperoleh kemenangan atas Fir'aun dan bala tentaranya." Mendengar ucapan Najasyi ini, seperti ada kilat yang menyambar di hatinya, tetapi sekaligus membuka mata hatinya hingga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala meneranginya. Amr berkata kepada Najasyi, "Maukah engkau membaiat aku atas Islam untukku?" "Baiklah," kata Najasyi, dan ia membaiat Amr untuk memeluk Islam. Amr keluar dari majelis Najasyi dengan pandangan tentang Nabi SAW yang jauh berbeda dengan ketika ia memasukinya. Tetapi ia masih menyembunyikan keislamannya dari sahabat-sahabatnya yang menunggu di luar dan mengajak mereka kembali ke Makkah dengan dalih misinya gagal diam-diam. Ia berencana menemui Nabi SAW di Madinah untuk menyatakan dan mengukuhkan keislamannya. Beberapa saat kemudian, di suatu pagi yang masih cukup gelap, Amr bin As meninggalkan kota Makkah menuju Madinah hingga tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi ketika sampai di Haddah, suatu tempat antara Makkah dan Taif, Amr melihat dua orang telah berjalan mendahulinya meninggalkan kota Makkah. Ketika berduanya beristirahat, salah satunya dari mereka menempatkan tunggangannya dan satunya lagi masuk ke kemah. Setelah makin dekat, ternyata orang itu adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Amr pun bertanya, "Hendak kemanakah engkau, hai Abu Sulaiman?" Khalid menjawab kalau akan ke Madinah menemui Nabi untuk masuk Islam. Tak lama kemudian, orang yang ada di kemah keluar, ternyata Utsman bin Talha. Amr gembira sekali karena bertemu dengan teman seperjuangannya di dalam kekafiran yang bermaksud untuk saat ini memeluk agama Islam. Mereka pun sepakat untuk sama-sama menyampaikan baiat keislaman di hadapan Nabi SAW. Mereka bertiga sampai di Madinah di awal bulan Safar tahun 8 Hijriah. Selepas asar, mereka mendekati Nabi. Tampak kegembiraan Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya melihat kedatangannya. Beliau bersabda, Makkah telah melepas jantung hati kepada kita." Terdengar juga seorang sahabat lainnya berkomentar, "Seluruh penduduk Makkah akan tunduk kepada beliau karena dua laki-laki ini." Amr merasa bahwa yang dimaksud dua orang itu adalah dirinya dan Khalid bin Walid. Pertama, Khalid bin Walid yang berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Amr pun menyusul dan diikuti oleh Utsman bin Talha. Amr berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berbaiat kepadamu agar diampuni dosa-dosaku yang terdahulu." Nabi SAW bersabda, "Wahai Amr, berbaiatlah karena sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa yang terdahulu dan hijrah juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu." Sejak keislamannya, ia terjun dalam beberapa pertempuran bersama Rasulullah SAW. Tetapi jiwa pemimpin dan kelicinan strateginya baru menonjol zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan ia terkenal dengan sebutan penakluk Mesir karena pasukan yang dikomandoinya berhasil mengalahkan dan mengusir pasukan Romawi dari sana, dan akhirnya Mesir menjadi salah satu negara yang menjadi ikon Islam sampai sekarang ini. Sebuah peristiwa menarik terjadi dalam pertempuran perlawanan pasukan Romawi di Mesir. Riwayat lain menyebutkan peristiwa ini terjadi di Perang Yarmouk di Syria, juga melawan pasukan Romawi. Amr bin As sebagai komandan pasukan Muslim yang mengepung benteng Romawi diundang oleh komandan benteng Artabon untuk berunding. Sebenarnya undangan ini hanya jebakan belaka. Mereka telah menyiapkan perangkap. Jika Amr bin As kembali dari pertempuran tersebut, mereka akan menimpakan batu-batu yang telah disiapkan hingga ia tewas. Tanpa prasangka apa-apa, Amr memenuhi undangan tersebut.
Setelah terjadi beberapa kesepakatan, Ammar akan kembali, tetapi ia menangkap suatu gejala yang tidak semestinya. Di luar ruangan, ia melihat beberapa gerakan di atas benteng yang mencurigakan, padahal ia akan melewati di bawahnya. Sadarlah Ammar bahwa ia masuk dalam jebakan mereka. Ia berpikir cepat, kemudian kembali menemui Artabon dan berkata, "Wahai Artabon, di markasku di sana menunggu beberapa sahabat utama Rasulullah. Mereka lah yang paling didengar pendapatnya oleh Khalifah Umar jika mengambil keputusan penting. Karena itu, aku ingin membawa mereka ke sini untuk memantapkan kesepakatan kita ini." Artabon terpancing dengan siasat Ammar yang sebenarnya hanya bohong semata. Ia berpikir, kalau bisa membunuh beberapa tokoh orang muslim sekaligus, sebaiknya ditunda saja sampai mereka semua datang, apalagi sepertinya orang ini, Ammar bin As, bukanlah pemimpin tertinggi dari pasukan muslim tersebut. Ia segera memberi kode tertentu kepada prajuritnya untuk menunda dan membatalkan rencananya. Dan Ammar bisa keluar dari benteng dengan selamat. Ia tersenyum dalam hati melihat Artabon termakan muslihatnya. Keesokan harinya, Ammar mengerahkan pasukannya menyerbu benteng Mesir dengan semangat membara. Sementara itu pasukan Romawi yang justru tidak siap untuk serangan tersebut. Mereka beranggapan kalau para pimpinan pasukan muslim seperti yang dikatakan Ammar masih akan datang untuk mementangkan perundingan. Akibatnya mereka dengan mudah dikalahkan dan benteng tersebut jatuh ke tangan kaum muslimin berkat kepiawaian Ammar bin As. Ammar bin As adalah tipikal orang negarawan ulung yang mempunyai ambisi dalam kekuasaan. Namun demikian ia termasuk orang yang amanah. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap mempercayainya memegang jabatan gubernur Mesir walaupun ia hidup bergelimang harta, tetapi tentu saja ia dalam penguasaan yang ketat dari Umar. Pernah ia hidup dalam berlebihan dari kekayaan yang dimilikinya? Segera saja Umar mengirim utusan, yakni Muhammad bin Muslamah, dan memerintahkan agar harta Ammar dibagi dua, separuh untuk Ammar bin As dan separuhnya lagi diserahkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Ammar pun dengan senang hati menerima keputusan Umar tersebut. Demikianlah kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang cerdas dalam berdiplomasi dan juga cerdas dalam mengatur siasat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.